dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para satis, para jamaah sekalian, kita masih membahas kitab Miftahus Sudur, masuk pada juz kedua, fasal kelima. Masih tetap kita mengkaji mengenai ilmu tasawuf akidah. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima, fi bayani zikrillah, di dalam menerangkan zikrillah, ingat kepada Allah. Wa asarihi, dan efeknya zikir, fit tarbiyati ruhiyati, di dalam pendidikan spiritual. Fasal ini akan membahas mengenai ingat kepada Allah, mengenai zikrullah, dan efeknya terhadap pendidikan spiritual. Pendidikan itu kan ada dua, ada pendidikan jasmani, ada pendidikan ruhani. Pendidikan jasmani yang kita kenal selama ini dengan proses belajar mengajar di kelas maupun yang lain. Proses pembelajaran spiritual, nah ini sesuatu yang berbeda dari pendidikan jasmani. Apa efeknya terhadap pendidikan ruhani kita? Iklam, ketahuilah, anna tariqo sayhina, bahwasanya jalannya guru kita radhiyallahu anhu. Siapa guru kita ini? Ya Syekh Ahmad Sahibul Wafa, karena beliau yang mengarang. Guru kita itu ya Syekh Abdullah Mubarak. Kemudian dia punya guru namanya Syekh Tolha, dia punya guru namanya Syekh Ahmad Khotib, terus sampai punya terus sampai ke Syekh Abdul Qadir, terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu jalurnya. Nah, jalurnya guru kita, bahwasanya metodenya guru kita, jalannya guru kita, jalurnya guru kita, itu thoriquz zikri faqat, hanya merupakan jalur zikir. Kan sudah pernah kita bahas, at-turuku ilallah ka'ada di anfas, jalan menuju kepada Allah itu sebilangan nafas. Siapapun Allah ini membuka ruang, membuka jalan untuk menuju kepadanya, itu dengan jalan ka'ada di anfas, sebilangan nafas. Banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Banyak jalannya nih. Ada yang pakai jalan ilmu, ada yang pakai jalan zikir, ada yang menggunakan jalan akliyah, ilmu akal, ada yang menggunakan jalan apa saja. Banyak sekali. Nanti ilmu ini berkembang lagi jalurnya seperti apa. Banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Nah, yang dipilih oleh guru kita untuk sampai kepada Allah, jalannya, metodenya hanyalah thoriquz zikri, metode zikir saja. Walaisa ghairoh, bukan metode yang lain, enggak metode yang lain, hanya menggunakan zikrullah, ingat kepada Allah. Yakni maksudnya itu zikrul lisani wal jinani, zikir lisan maupun zikir hati, atau kalau bahasa kitanya zikir jahar atau zikir hofi yang biasa kita sebut. Zikir lisan, zikir jinan, zikir jahar, zikir hofi. Nah, ini sudah jadi ketentuan. Kalau mau ikut di jalan kita, kalau mau ikut ke jalur kita, maka jalur yang dipakainya adalah jalur zikrullah, jalur zikir kepada Allah, baik zikir lisan maupun zikir hati. Memang banyak ini, silakan saja mau dipilih.
mau pakai jalan, asalkan jangan bikin jalan sendiri. Konyol nanti. Mau jalan kepada Allah, lewat siapa? Udah lewat yang kita tahu aja. Yang menurut ngikutin jalurnya siapa? Konyol. Jalan dari sini ke dalam. Sudah banyak jalannya. Mau jalan lewat sini bisa, jalan lewat. Jangan bikin jalan sendiri. Konyol nanti tuh. Nabrak rumah. Pakai jalan. Maka tinggal dipilih jalan yang mana, mau jalan yang cepat, jalan yang lambat, yang ditempuh jalannya guru kita hanya metode zikir, hanya jalan zikir. Kalau ditanya, oh berarti ilmu nggak pakai apa? Enggak, karena fafihi di dalam zikir itu al-fathu, ada pemenangan, ada kemenangan. Di dalam zikir itu ada kemenangan. Siapa sih yang nggak mau? Kita pengen menang, kita dalam usaha kita pengen apa saja hidup kita ini pengennya adalah menang, pengen menang gitu, menakluk. Wa fihi at-talab, di dalamnya zikir itu ada permintaan. Meskipun zikir itu di dalamnya tidak ada kata-kata minta, tapi di dalam zikir itu ada permintaan. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nggak ada permintaan di situ, tapi di dalamnya terkandung esensi hakikat permintaan. La ilaha illallah. Bukan kata-kata permintaan itu, tapi di dalam kalimat la ilaha illallah sudah ada esensinya permintaan. Wa fihi qadaul hajat wa fihi qadaul hawaiji. Di dalam zikir itu ada qadaul hajat, memenuhi berbagai hajat. Siapa yang nggak punya hajat kita? Siapa yang nggak punya hajat? Pasti kita pengen punya hajat. Nah, di dalam zikir itu di dalamnya ada qadaul hajat. Wa huwa minhu. Jalur zikir itu berasal dari zikir. Wa ilaihi, dan kepada zikir. Wa bihi, dan dengan zikir. Kullu syai'in, adalah segala sesuatu. Mau apapun zikir, nggak mau apapun zikir. Dari zikir untuk zikir dengan zikir. Dengan zikirnya semuanya itu. Semuanya. Landasannya adalah zikrullah. Bahkan kata beliau, fa iza amartuka bisyai'in ghairi. Kalau aku mengajarkan kamu, kalau aku memerintahkanmu sesuatu yang selain zikir, fadrib sofhan, abaikanlah. Kalau aku memerintahkan sesuatu yang bukan zikir, abaikan. Kan kata Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, kalau saya memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu bukan zikir, fadrib sofhan, abaikan, gak usah diperhatiin. Saya cuma pengen ngajarin Anda zikir. Wattabi'iz zikra, dan ikutilah zikir. Ikutilah zikir. Misalnya, nih Anda pengen amalan apa? Bisa kebal. Amalan buat kebal. Itu gak ada zikirnya. Ini bacaannya bacaan zikir. Tapi zikirnya bukan untuk zikir. Zikirnya untuk yang lain. Abaikan. Nih saya ngajarin Quran. Biar apa? Kalau saya nanti bisa baca Quran, suara saya cakep, nanti saya kan bisa diundang kemana-mana, bisa suruh baca Quran, bisa suruh baca rawi, ya nggak usah. Fadrib sobhan, abaikan. Kenapa? Karena baca Qurannya bukan karena zikir. Jadi kalau saya memerintahkanmu sesuatu yang selain zikir, ingat kepada Allah, fadrib sobhan, wattabi zikra. Abaikan itu, ikutilah zikir. Kalau kalau itu ada Qur'annya, kalau baca Qur'an kemudian di dalamnya adalah untuk zikrullah, ikuti. Salat, perintahin salat, di dalamnya ada zikrullah, ikuti. Membaca apapun saja, melakukan apapun saja, di dalamnya ada zikrullah, ikuti. Fafil asma'i, maka di dalam zikir asma, al-uluwu ilas sama,
Di dalam zikir asma, itu zikir menyebut nama, yang menyebut nama Allah dalam zikir khafi misalnya. Atau kalau dalam Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim, atau ya Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Itu kan zikir asma semua itu. Di dalam zikir asma ada al-uluwu ilas sama, peningkatan seseorang menuju langit. Kalau kita mau tinggi derajatnya, maka zikirlah. Tidak ada orang yang tinggi derajatnya sampai ke langit. Bukan berarti langit ini ya, langit fisik. Tidak ada orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah secara vertikal kecuali dengan zikrullah, kecuali dengan zikir asma. Zikir itu yang bisa membuat orang ini dinaikkan oleh Allah. Al-uluwu ilas sama, naik ke langit. Qalbuka ma'a rabbika, hatimu bersama dengan Tuhanmu. Wa rabbuka ma'aka, sedangkan Tuhanmu bersama dengan engkau. Puncak keinginan manusia adalah ketika ada Allah bersama dengan kita. Mau apapun ada Allah. Memang Allah gak ada di kita? Ada Allah di kita ini, tapi terhijab sehingga tidak terlihat. Yang dimaksud di sini adalah hati kita bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan kita. Orang kalau sudah bersama dengan Allah dan dia sudah bersama dengan kita, itulah yang disebut dengan al-usul, sampai ke hadratnya Allah, Jangan nanti dituburukin loh. Bukannya Allah, masa Allah nggak ada di kita? Kan Allah ini lebih dekat dari urat leher. Iya, Allah memang lebih dekat di urat leher. Tapi engkau tidak melihat dia gitu. Engkau tidak melihat dia karena ada hijab yang besar ini antara kita dengan Allah. Ini ada hijab, ada benteng. Ada benteng sehingga kita ini nggak mampu melihatnya, nggak mampu merasakannya. Sebab apa itu? Ya sebab nafsu kita, sebab setan kita, sebab apapun yang buruk-buruk di dalam diri kita. Kan sering saya contohin, jangankan Allah kejauhan. Ada rokib, ada atid di sebelah kanan kita, kanan kiri kita aja kita nggak ngelihat gitu. Bukan ngelihat pakai mata, ngelihat pakai mata hati. Kalau ada rokib dan atid yang nyatet kebaikan dan keburukan dan kita melihat rokib dan atid, nggak mampu maksiat, kita itu nggak mampu. Kenapa? Karena kita melihat ada rokib sama atid. Tapi rokib sama atidnya ini nggak terlihat sama kita. Makanya mampu kita melakukan maksiat. Kan contohnya jelas banget sekarang. Ada CCTV atau tidak ada CCTV. Mau maksiat nih. Lebih takut sama CCTV atau lebih takut sama rokib sama atid? Ada orang membuat maksiat. Ada CCTV, lebih takut sama CCTV atau lebih takut sama rokib sama atid? Padahal kan rokib sama atid ini kan ada di kita. Tapi kita tidak melihat dia dan dia terhalang sama kita. Jangankan Allah ketinggian lah. Tapi kalau orang sudah sampai hatinya bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan dirinya, itulah yang disebut dengan al-usul. Orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah. Ana jalisu man zakaroni, aku selalu menemani orang yang ingat kepadaku. Falaisa ba'idan anka, Allah itu tidak akan jauh darimu. Tidak akan jauh darimu. Yuqarribuka ilaihi, zikir mendekatkanmu kepada Allah. Wa yu'arrifuka bihi, zikir akan membuat engkau ini kenal dengan Allah. Wa man arafallaha arafal hikmata, siapa yang sudah mengenal Allah maka dia mengenal hikmah. Allah tidak akan jauh dari kita. Zikirlah yang mendekatkan kita kepada Allah. Coba begini. Coba misalnya mau maksiat nih. Itu berani maksiat karena tidak ada Allah. Ketika lagi mau maksiat langsung zikir. Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira Allah langsung mendekat kita apa enggak tuh? Terasa enggak kita dekat sama Allah itu? Terasa. Kalau sudah mendekat dengan Allah itu, apa berani ngelanjutin maksiatnya? Kan enggak berani. Karena Allah ini kayaknya jauh banget dan bahkan tidak terlihat, orang berani.
Kita nggak punya apa-apa, padahal ada keperluan. Allah jauh banget sama kita nih, makin gelisah itu, makin galau. Orang nggak punya duit galau, orang nggak punya kerjaan galau, karena jauh banget ini dia. Merasa Allah ini jauh banget. Coba zikir, jangan cuma ngandelin nyari kerjaan saja secara fisik. Coba bantu dengan zikir, dorong sama zikir. Ketika engkau dorong dengan zikir, nanti zikir itu akan mendekatkanmu kepada Allah. Kalau engkau sudah didekatkan oleh zikir kepada Allah, maka meskipun kamu masih belum dapat kerjaan, hatimu tidak goyang, hatimu tidak galau, pikiranmu itu tidak stres, meskipun masih belum dapat kerjaan. Kan beda sih. Nanti ketika pikirannya sudah jernih, sudah tenang, hatinya sudah tidak galau, enak mikirnya. Kalau kemudian ada pikirannya sudah kacau, mana ada sih pikiran yang kalut menghasilkan keputusan yang baik, mana ada. Tidak ada pikiran yang kalut menghasilkan keputusan yang baik, itu tidak ada. Pikiran yang kalut akan menghasilkan keputusan yang sempit. Mesti sudah itu. Akan mencari jalan pintas. Nah, yang mendekatkanmu kepada Allah adalah zikrullah. Yang akan mengenalkanmu kepada Allah adalah lewat zikrullah. Ingat ya, zikrullah, ingat sama Allah. Bukan zikrul yang lain. Meskipun mulut kita zikrullah, tapi hati dan pikiran kita ingatnya sama itu. Makanya kan sering saya sampaikan, biar kalau lagi zikir pikirannya nggak keluyuran kemana-mana, ikuti huruf-huruf yang kita baca itu, ikutin. Huruf yang kita baca ini ikutin. Misalnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita hafal nih Fatihah nih. Kan kebayang sih hurufnya Bismillahirrahmanirrahim, kan kebayang tuh. Jadi kita lagi zikir itu seakan-akan kita lagi baca tekstual itu. Kita lagi ngebaca begini, per huruf tersalin gitu. Kalau dalam zikir hofi, lagi tawajuh, biar nanti nggak kemana-mana pikirannya, kita ngelukis di dalam hatinya. Ngelukis gitu dengan kalimat ini kita ngelukis. Alif lam lam ha, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Terus di sini alif lam lam ha, ikutin terus di sini nih. Ketika nyebut Allah kan kebayang gitu kan, ngelukis di sini. Biar pikirannya nggak kemana-mana. Ketika pikirannya nggak kemana-mana itu namanya zikrullah. Tapi kalau lagi zikir Allah, zikir kepada Allah mikirnya kemana-mana, itu yang saya sering bilang. Lagi zikir, kemudian bikin kredit. Lagi zikir di mulutnya nih, zikir kredit. Astagfirullahaladzim. Otaknya kredit. Itu bukan zikrullah, itu namanya zikrul kredit. Gitu kan? Lagi zikir, terus kemudian menghitung, besok mau ini, besok mau begini ya. Itu bukan zikrullah, itu zikrul masalah, itu namanya zikr rencana. Yang dimaksud adalah zikrullah, ingatnya kepada Allah. Itu yang akan mendekatkanmu kepada Allah, yang akan membuat engkau kenal dengan Allah. Nah, orang yang sudah kenal dengan Allah, arafal hikmata, dia akan mengenal hikmah. Hikmah itu sesuatu di balik ilmu, itu namanya hikmah. Kita ngelihat hujan itu ilmu. Apa yang ada di balik hujan itu namanya hikmah. Kita ngelihatnya cuma tembok doang nih, kita lihat tembok. Tapi kan dalam tembok ini ada pasirnya, ada semennya itu dari apa, pasirnya itu dari mana. Itu namanya hikmah. Orang yang kenal Allah, dia akan mengenal hikmah. Orang yang sudah mengenal hikmah, maka dia pasti punya kebijaksanaan. Arif billah. Orang yang arif, orang yang sudah makrifat, orang yang bijaksana. Inna lanudi'u ajroman ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang ahsana yang berbuat baik amalan amalnya. Li'anna syaikha, karena bahwasanya guru yara melihat annal aurada wal ahzaba, bahwasanya wirid-wirid dan bahwasanya hizib-hizib. Wirid apa saja? Wirid yang kita kenal. Hizib yang apa saja yang kita kenal. Guru melihat bahwa wirid-wirid dan hizib-hizib innama futiha biha ala ashabiha min asari zikrihim lillahi ta'ala. Bahwasanya wirid-wirid, hizib-hizib itu akan dibukakan,
atas orang yang membacanya dari efek zikir mereka kepada Allah. Misalnya kita mengenal kalau ingin membalas atau menjaga dari serbuan orang zolim, atau kita lagi dizolimi kemudian kita nggak mampu melawan, maka kemudian dibacain namanya hizib nasor misalnya. Itu hizib nasor. Nah hizib nasor itu akan dibukakan efeknya kepada kita, dibukakan nih kepada orang yang bacanya itu karena efek zikir mereka kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam wirid, di dalam ahzab itu, dalam hizib nasor itu ada zikir kepada Allah. Gitu ya. Fal aula, maka yang paling utama bil muridin, dengan para murid, ayyasluku ilallahi ta'ala min babi zikrihi subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling utama bagi para murid untuk jalan menempuh kepada Allah min babi zikrihi, lewat pintu zikir kepada Allah. Lewat pintu zikir kepada Allah. Maka siapapun yang ingin mencapai Allah, siapapun yang ingin menempuh ke jalan Allah, dia harus lewat pintu zikir. Baca Quran, kan mau menempuh jalan Allah melalui baca Quran. Tapi baca Quran lewat dulu pintu zikir. Bahwa baca Qurannya itu adalah zikrullah. Karena kita ingat kepada Allah. Sodakoh kita, maka sodakoh itu lewat dulu, masuk dulu ke pintu sodakoh itu lewat pintu zikir. Masuk ke sodakoh itu lewati dulu pintu zikir. Sholat, maka masuk ke sholat itu lewat dulu pintu zikir. Kenapa? Kalau semua amalan-amalan itu enggak lewat pintu zikir, enggak bisa masuk. Karena pintunya adalah pintu zikir. Sholat nih, tapi pikirannya nggak kemana-mana. Pikirannya untuk apa-apa. Atau sholat, biar gua nanti dibilang orang alim, nanti dipuji. Sholat saya ini dipuji, biar nanti orang ngeliat saya ini ahli ibadah. Kan berarti kan dia sholatnya nggak lewat pintu zikir tuh. Nggak nyampe sholatnya itu. Cuma sampai di sejadah kalau kata Abang Kersama. Nggak nyampe ke Allah, cuma nyampe di sejadah. Bahkan menjadi tiket masuk neraka well. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurauna. Orang yang sholatnya lalai itu adalah orang yang riya, pamer. Sholat dia, tapi bukan karena Allah. Gak lewat pintu zikir, tapi lewat pintu riya sholatnya. Maka sholatnya jadi tiket masuk ke dalam neraka well. Sodakoh lewat pintu pamer, maka uangnya cuma sampai ke tangan yang nerima. Cuma sampai tangan yang menerima nih uangnya ini. Kenapa? Karena lewatnya pintu, bukan lewat pintu zikir, tapi pintu pamer. Mau apapun pakai lewatnya harus pakai pintu zikir. Kita ngaji begini, ulama-ulama kita di Jawa terutama, tidak ada ulama-ulama kita di Jawa ini, di Nusantara, di Pulau Jawa maksudnya, yang kalau ngaji langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa sekarang? Yuk kita baca, yuk kita baca. Gini, nggak ada itu. Pasti mereka itu sebelumnya zikir dulu, minimal baca salawat dustur, baca fatihah dulu, baca salawatan yang lain dulu, baru kemudian membuka kitab, baru mulai ngaji. Nggak ada ulama-ulama kita yang ngajarin dari dulu itu. Kenapa? Karena mau menuntut ilmu juga lewatnya babu zikir, lewatnya adalah pintu zikir. Ingat dulu kepada Allah, baru kemudian nanti kemudian belajar. Belajar aja kita baca, misalnya Anda buka kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang paling standar itu, bagaimana caranya orang belajar itu, Ta'limul Muta'alim. Ada adabnya itu. Mau buka kitab ada adabnya, mau mulai belajar ada adabnya, ada zikirnya di situ. Kenapa? Karena tadi katanya kitab ini, kata Tuan Syekh, bahwa orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah itu, maka dia
harus lewat bab zikir, harus lewat pintu zikir. Apa sih alasannya? Li'annahu aslun sabitun wa far'uhu fis sama. Karena zikir itu aslun sabitun, akar yang menghujam ke dasar bumi. Wa far'uhu fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Itu makanya di Quran dikatakan kasajaratin asluhas sabit wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah, kalimat zikir itu adalah seperti pohon yang akarnya menghujam sampai ke lapis bumi ketujuh, yang cabangnya menjulang ke langit, yang buahnya setiap musim ada, yang setiap musim ada. Kalau durian kan nggak setiap musim, nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Rambutan nggak setiap bulan. Pohon thayyibah itu, kalimat thayyibah itu yang buahnya ada di setiap musim. Kemarau dia berbuah, di hujan dia berbuah, hujan dikit dia tetap berbuah, hujannya banyak dia tetap berbuah. Itu namanya kalimat thayyibah, kalimat zikir. Zikir juga begitu. Zikir yang musim kapanpun tetap bisa dipakai. Lagi seneng tetap masih bisa dipakai. Lagi susah tetap ada efeknya, tetap membuahkan. Lagi senang tetap membuahkan kebaikan. Lagi susah tetap membuahkan kebaikan. Itu namanya pohon tauhid. Pohon tauhid yang ada dalam diri kita ini benar-benar pohon yang baik. Kenapa? Lagi senang tetap berbuah, lagi susah tetap berbuah. Umumnya manusia kalau lagi senang enggak berbuah baik. Kalau lagi biasanya orang lagi seneng, lagi banyak duit, berbuah. Tapi lagi susah, sempit gitu ya, maka kemudian nggak berbuah. Ada yang begitu. Jadi musim-musiman aja berbuahnya. Nah, manusia yang baik adalah dia mau dalam keadaan apapun dia tetap berbuah. Buahnya adalah kebaikan. Nah, asluha sabit wa far'uhu fis sama. Wa ila janibi zikril fardi, dan di sisi zikir yang sendirian, bil kaifiyati wal adadi, dengan cara dan bilangan al marsumaini yang sudah ditetapkan fi thoriqi sufi, di dalam jalannya para sufi, hunaka di sana zikrul jamaati, ada zikir berjamaah, ba'dul wakti, di sebagian waktu. Nah, setelah beliau menyatakan bahwa pintunya seorang murid untuk bisa menempuh jalan kepada Allah semuanya harus lewat pintu zikir, dan zikir itu adalah seperti akar yang menghujam kokoh ke dalam, yang kemudian cabangnya menjulang ke langit. Maka kemudian beliau bilang sekarang ada zikir yang sendirian dengan bilangan dan cara yang sudah ditetapkan. Ada zikir yang berjamaah. Kita zikir sendiri, tapi juga di sebagian waktu kita juga zikir bareng-bareng. Kayak tadi kita juga zikirnya bareng-bareng. Nah, zikir yang bareng-bareng ini, zikir yang berjamaah ini, aqwa taksiron fi raf'il hujbi anil qalbi min zikril wahidi wahdah. Zikir yang berjamaah, zikir yang bareng-bareng lebih kuat efeknya. Lebih kuat efeknya di dalam mengangkat hijab, mengangkat tameng, mengangkat penutup dari hati kita ketimbang zikir sendiri. Ya. Kalau lagi zikir sendiri sama rame-rame, semangatan mana? Rame-rame kan? Karena itu aqwa, lebih kuat dia efeknya ketimbang zikir sendirian. Wa fi zikril jamaah, dan di dalam zikir secara berjamaah, yahsulu likulli zakirin, maka dapat menghasilkan bagi semua orang yang berzikir sawabu zikrihi binafsi wa sawabu samaiz zikri min ghairi, berupa pahala menyebutkan dengan dirinya sendiri dan pahala mendengarkan zikir dari orang lain.
Kalau zikir berjamaah, maka setiap orang yang berzikir dapat pahala zikir untuk dirinya sendiri dan dapat pahala mendengar zikir dari orang lain. Kita tadi kan zikir nih, kita zikirnya sendiri, kita zikir ini dapat pahala. Kan Anda ketika zikir kan dengar kan zikirnya orang lain, Anda mendengar zikirnya orang lain juga mendapatkan pahala. Jadi dari keluar dapat pahala, yang masuk juga dapat pahala. Ngucapinnya pahala, ngedengar dapat pahala. Dua itu keutamaannya itu. Orang yang zikir secara berjamaah. Wa qad amara subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah memerintahkan bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Allah ini memerintahkan kita tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan itu salah satunya wa zikrul jamaah min hazal bab. Zikir berjamaah termasuk dari babnya ini. Kenapa? Yang tadinya males karena udah rame-rame keces lagi. Itu namanya ta'awun itu. Itu namanya saling menolong. Yang tadi zikirnya ini, oh zikirnya kok kayaknya nggak pas nih iramanya. Karena berjamaah maka kemudian kebantu, oh kayak begini iramanya, oh masuknya seperti ini bacaannya. Itu namanya ta'awun. Terus kemudian ketika lagi zikir ngelihat temennya, oh zikirnya kayak begini, enak banget ya kalau zikir seperti ini ya, dengan cara seperti ini, ikut dia. Itu namanya ta'awun. Nah, orang yang berzikir berjamaah itulah pentingnya, dan ketimbang zikir sendirian. Tapi tetap zikir sendirian tetap di sebagian waktu kita perlu zikir berjamaah. Kenapa? Karena itu mempunyai aqwa ta'siron, punya efek yang kuat fi raf'il hujub, di dalam menghilangkan hijab. Lagi zikir bareng-bareng begini, ada aja teman Anda yang nangis lagi zikir, ngerembet itu ke Anda itu. Gampang itu. Kalau Anda berzikir sendirian, susah Anda nangis itu. Nangis itu bukan berarti sesuatu ya, maksudnya meresapi betul sehingga Anda itu bisa meneteskan air mata lagi berzikir itu bukan perkara gampang juga itu. Anda kalau lagi sendirian belum tentu juga gitu ya. Tapi ketika Anda berjamaah, kemudian ada samping Anda betul-betul khusyuk dan dia efeknya adalah dia kemudian menangis, nyamber langsung ke Anda itu. Nah, kesadaran itu, tangisan Anda, keluarnya air mata Anda itu mampu mengangkat hijab itu. Hijabnya kepada Allah ini kehapus itu. Yang tadinya nggak punya kesadaran penuh kepada Allah, tapi karena seperti itu punya kesadaran yang penuh, kesadaran yang tambah kepada Allah. Nah, itu bedanya. Makanya katanya beliau Syekh Ahmad Shahibul Wafatajil Arifin, zikir di samping zikir sendirian, maka di sana juga ada zikir berjamaah. Karena zikir berjamaah punya efek yang kuat di dalam diri manusia. Pun zikir berjamaah dapat menghasilkan bagi orang yang berzikir pahala zikir untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dan pahala mendengar zikir dari orang lain. Al maqsudu min zikrillah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karimun fil rahim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma ila hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la tajal wa iya min ahli syarri wa min ahlil jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Oh,